Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai pasta DHT, tentu saja dengan teknik sablon DHT yang terbaru. Lalu apa saja yang kita butuhkan untuk proses sablon kali ini? Yang pertama adalah pasta DHT. Oke, ini adalah pasta DHT, produk dari Grosir Tinta Printer. Dan tentu saja transfer paper DHT. Oke. Lalu alat-alat lain yang kita butuhkan, kita di sini menggunakan setrika, tentu menggunakan mesin press juga bisa. Oke. Lalu ada hot gun, dan ini wajib ya, karena kita nanti akan menggunakan tepung adhesif, yaitu lem adhesif ya, untuk proses sablon kali ini. Oke. Lalu saya di sini juga menggunakan tinta art paper for Canon, printer Canon IP2770 ya. Dan ini ada bantalan untuk press ya, agar penekanannya lebih maksimal. Selain itu, saya juga akan menggunakan back sticker. Nah, ini adalah bagian belakang stiker. Ya, nanti kita akan gunakan dalam proses sablon kali ini. Baik, langsung saja kita ke proses sablonnya. Baik, kita langsung saja. Ini adalah file yang akan kita cetak dan akan kita press ke kaos ya. Dan langsung saja masuk pada setting cetaknya ya. Ya. Saya menggunakan Corel X5 print preview seperti ini. Jangan lupa kita mirror ya. Kita mirror. Oke. Lalu untuk setting cetaknya, sini saya menggunakan media tipenya plain paper dan print quality-nya high. Lalu kita masuk bagian main, color atau intensity-nya kita pilih manual ya, kita set. Nah, brightness-nya ini kita pilih dark. Lalu intensity-nya saya nolkan. Kontrasnya saya set di 50. Oke, kita oke. Oke. Dan untuk cetak kali ini saya akan melakukan cetak 2 kali ya. Ada tujuan dari cetak 2 kali agar hasil ketika kita press nanti lebih maksimal ya. Karena ketika kita cetak, kita press ke kaos, warna akan turun. Jadi ketika kita cetak 2 kali, hasilnya sangat pekat. Jadi ketika kita press, hasilnya masih tetap bagus. Kita coba cetak. Untuk cetak 2 kali, kita perhatikan sudut bagian kanan ya. Usahakan kertas mentok ke kanan ya. Dan itu berlaku untuk cetakan pertama sebagai patokan. Agar ketika cetak kedua kita harus melakukan hal yang sama juga. Sebenarnya untuk cetak sekalipun, kalau di media transfer paper DHT ini dia sudah pekat. Namun ketika nanti kita proses press, tentu saja akan mengalami penurunan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa melakukan cetak 2 kali agar ketika proses press nanti hasilnya masih tetap bagus. Oke. Kita proses cetak dulu. Cetak sekali ya, kita cetak 1 kali lagi.
agar hasilnya bisa lebih maksimal ya. Oke, ini kita tahan lagi agar hasilnya bisa presisi. Kita lihat, nah hasilnya akan presisi ya jika kita memperhatikan proses cetak yang pertama. Dan tentu saja hasilnya lebih pekat. Oke, iya hasil cetaknya ya. Kita akan coba langkah selanjutnya, yaitu pengolesan pasta DHT. Oke, ini proses kedua setelah kita cetak ya. Ini adalah pasta DHT-nya. Kita buka dan kita oleskan. Oke. Sebelum kita oleskan, pastikan hasil cetak kita sudah kering. Nah, kalau kita ragu-ragu, bisa kita keringkan terlebih dahulu. Oke, saya kira cukup ya. Nah, kita bisa oleskan untuk pastanya. Kita oleskan. Tipis saja cukup ya. Mudah ya untuk pengolesannya ya. Bisa kita dibantu dengan alat untuk meratakan juga silahkan. Di sini saya memberi contoh dengan tangan saja, bisa. Lalu bagaimana jika dengan screen ya? Bisa saja lebih mudah lagi. Akan tetapi ada proses pembuatan screennya. Jadi itu buat orang-orang tertentu tentu saja merepotkan ya. Jadi kalau kita hanya ingin membuat kaos untuk sendiri, untuk di rumah seperti itu, cukup kita oles seperti ini. Ini kertas ukuran A4, saya akan buat kaos distro untuk anak saya ya. Oke, kita ratakan. Ratakan seperti ini saja. Bagian-bagian yang mungkin masih kurang rata ya.
Oke, setelah langkah kedua ini kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu pemberian lem adhesifnya ya, tepung adhesif, lem tepung ya. Oke, tidak perlu menunggu kering, kita langsung taburi dengan lem tepung. Ya. Tekniknya silahkan berbagai cara, mau lewat wadah atau apa silahkan. Usahakan rata, semua terkena. Kita cek udah rata belum. Jika ada yang belum terkena, kita kasih lagi. Oke, saya kira sudah semua ya. Kita Oke, ini sudah rata ya. Cuma seperti itu saja cukup. Kita ratakan, kalau ada tempat kayak apa ya, yang agak lebar gitu, bisa lebih mudah lagi. Lalu setelah kita beri tepung, kita hot gun ya, sampai gambarnya tampak jelas. Nah, seperti ini. Kita hot gun. Agak lama untuk hot gunnya, memang agar hasilnya bisa juga lebih maksimal. Nah, ini kurang lebih yang sudah terlihat warnanya ya.
Jadi untuk hot gun ini wajib ya untuk proses sablon kali ini. Oke, saya kira cukup ya untuk proses yang pemanasan ini ya, untuk menampilkan warnanya. Oke. Nah, setelah proses ini selesai, kita masuk pada proses cutting ya. Kita potong sesuai polanya. Ya. Nah, ini terlihat ya, yang gilap ini berarti pasta dan adesifnya tadi. Ya. Jadi pastikan area yang mau kita press itu semua sudah terlihat seperti ini, gilap seperti ini ya. Oke, langsung saja saya cutting ya. Oke, ini proses cutting sudah selesai. Jadi kita hanya potong manual saja pakai gunting ya. Ya, selanjutnya kita akan proses untuk press ke kaos. Jadi tidak terlalu banyak prosesnya. Print, olesi pasta, lalu dikasih lem adesif, lem tepung. Setelah itu kita cutting, dan untuk tahap akhirnya kita press ke kaos. Kita akan proses press ke kaos. Oke, sudah kita siapkan, sudah kita setrika dulu bagian yang ingin kita tempeli hasil sablon kita. Nah, sekarang kita letakkan yang tadi kita proses ya, hasil sablon yang kita proses tadi. Oke, kita akan press. Kita lapisi dengan ini, kita press langsung bisa, kita lapisi juga bisa. Kita lapisi dulu. Untuk panas setrikanya maksimal ya, gunakan panas maksimal. Kita tekan beberapa detik ya, kita geser-geser, kita tekan lagi beberapa detik, jadi merata ke semua bagian. Oke.
Kita tunggu sebentar, atau biasanya saya gosok seperti ini agar dingin dulu ya. Nah, proses berikutnya kita kelupas ya, ini hasil sablon kita, tapi kita tunggu dingin dulu agar lebih mudah pengelupasannya. Oke, coba ya. Nah, di sini kita kelupas, cari bagian yang sudah bisa kita kelupas. Nah, kita lihat seperti ini. Kita tarik. Nah, saya lihat ya. Nih. Oke. Kita kelupas yang lain. Nah, jika seperti ini sulit dikelupas, kita tarik saja untuk menggeser kertasnya. Nah, ini kertasnya sudah tergeser, akan lebih mudah. Usahakan semua terkelupas ya, betul-betul bersih ya. Boleh kita tarik-tarik seperti ini, boleh dari pinggir ya. Kita cari yang sudah bisa kita kelupas. Nanti bagian yang belum nempel seperti ini kita akan press lagi di tahap akhir ya. Kalau kita tarik, dia akan lebih mudah dikelupas seperti ini ya. Oke. Jadi kita bersihkan semua dari kertas transfernya. Baru setelah ini kita press kembali. Cara membersihkannya ya ditarik-tarik saja. Gitu. Oke, setelah proses pembersihan ya, masih ada sedikit-sedikit. Kita bisa bersihkan lagi. Nah, jika sudah bersih
ya, kita press kembali karena ada bagian-bagian mungkin yang belum merekat dengan maksimal ya. Seperti ini. Kita press kembali. Terutama bagian-bagian pinggir ya. Kita tekan-tekan. Jadi jangan terlalu digosok ya, lebih bagus ditekan seperti ini untuk tahap akhir. Oke, kita tunggu sebentar, sama kita dinginkan dulu. Kita bisa lepas. Nah, ini hasil sablon kita. Untuk handfeel-nya sangat bagus ya, handfeel-nya ya, lentur ya, warna juga sudah cukup pekat. Dan perlu diketahui, hasil sablon ini jika kita cuci berkali-kali, lama-lama dia akan lebih glossy ya, akan terlihat glossy karena basic transfer papernya adalah kertas. Jadi tentu saja ada bagian kertas yang masih masuk ke dalam proses sablon kita. Jadi masih tercampur, mungkin hanya sedikit gitu. Jadi kurang glossy. Namun ketika sudah kita cuci, nanti ini akan menjadi glossy. Oke, ini saja untuk tutorial sablon DHT kita kali ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel YouTube dari Grosir Tinta Printer.